Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ripka Oktaviani Zanrato dengan NIM 231303101, Prodi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia semester 4. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai UAS Biokimia. Di sini ada 20 soal. Materinya itu ada 4. Materi yang pertama itu mengenai protein dan sintesis protein, kemudian ada metabolisme asam amino, metabolisme purin dan pirimidin, dan yang terakhir adalah DNA, RNA, dan rekayasa genetika. Di sini pada materi protein dan sintesis protein ada 5 soal. Soal yang pertama yaitu, seorang pasien dengan defisiensi protein mengalami edema dan penurunan massa otot, jelaskan mekanisme molekuler bagaimana kekurangan protein dapat menyebabkan kedua gejala tersebut. Nah, jadi ketika seseorang kekurangan asupan protein, jadi tubuh mengalami penurunan sintesis protein. Nah, salah satunya itu protein yang paling penting itu adalah albumin. Nah, albumin ini dia berfungsi untuk menjaga tekanan onkontik dalam darah, yaitu tekanan yang menahan cairan tetap berada di dalam pembuluh darah. Jadi kalau kadar albumin ini menurun, maka cairannya itu jadi mudah keluar dan pembuluh darah ke jaringan sekitarnya dan menyebabkan yang namanya edema atau pembengkakan. Nah, selain itu, kekurangan protein juga bisa membuat tubuh terpaksa mengambil protein dari otot untuk memenuhi kebutuhan asam amino. Jadi akibatnya nanti massa otot ini akan berkurang karena otot mengalami pemecahan. Nah, inilah yang disebut dengan atrofi otot, yaitu pengecilan massa otot karena tubuh dalam kondisi krisis protein. Kemudian soal yang kedua adalah seorang pasien dengan defisiensi protein mengalami edema dan penurunan massa otot. Jelaskan mekanisme molekuler bagaimana kekurangan protein dapat menyebabkan kedua gejala tersebut. Nah, chloramphenicol ini bekerja dengan cara menghambat fungsi ribosom bakteri, tepatnya pada subunit 50S. Jadi dengan memblokir enzim peptidil transferase. Enzim ini penting sekali karena fungsinya untuk menyambung asam amino saat sintesis protein. Jadi kalau enzim ini terganggu, maka bakteri tidak bisa membuat protein yang dibutuhkannya untuk bertahan hidup. Karena tanpa protein, proses vital bakteri seperti replikasi, kemudian metabolisme, dan perbaikan sel bisa terganggu. Jadi akibatnya bakteri ini akan berhenti tumbuh atau bahkan mati. Itulah sebabnya kenapa chloramphenicol ini bisa digunakan sebagai antibiotik, baik bersifat statik, maksudnya bakteriostatik ini adalah dia akan menghambat pertumbuhan maupun bakterisidal, yaitu membunuh si bakterinya tergantung dosisnya. Kemudian soal ketiga yaitu mutasi pada gen yang menyandi protein insulin menyebabkan terbentuknya protein yang tidak aktif. Jelaskan bagaimana perubahan pada urutan DNA dapat mempengaruhi struktur dan fungsi protein. Nah, jadi mutasi pada gen insulin ini berarti ada perubahan pada urutan basa di DNA-nya. Nah, contohnya itu bisa berupa mutasi titik atau satu basa berubah atau framesif, yaitu pergeseran baca akibat penyisipan atau penghapusan basa. Kemudian perubahan urutan DNA ini juga menyebabkan asam amino yang disusun saat sintesis protein ini menjadi berbeda. Kalau urutan asam aminonya berubah, maka struktur primer proteinnya juga akan berubah. Dan itu bisa mempengaruhi struktur sekunder, tersier, dan kuartenernya, sehingga mengakibatkan bentuk 3 dimensi insulin ini bisa rusak. Nah, jika bentuknya berubah, maka insulin tidak bisa lagi berikatan dengan reseptornya di permukaan sel. Nah, fungsi biologisnya juga terganggu, sehingga proses pengaturan kadar gula darah juga tidak berjalan normal. Jadi, meskipun proteinnya masih terbentuk, tapi fungsinya bisa jadi hilang karena strukturnya yang salah. Kemudian soal yang keempat,
Sel kanker menunjukkan peningkatan sintesis protein secara signifikan. Berdasarkan jalur biosintesis protein, jelaskan mengapa sel kanker membutuhkan lebih banyak protein dibandingkan sel normal. Jadi, sel kanker itu aktif membelah dengan sangat cepat dan terus-menerus dan cepat. eh, Sel kanker itu aktif membelah dengan sangat cepat dan terus-menerus untuk membentuk sebuah sel kanker. Jadi untuk mendukung pertumbuhan cepat ini, mereka membutuhkan banyak protein, mulai dari enzim, faktor pertumbuhan, sampai komponen struktural sel seperti membran dan sitoskeleton. Selain itu, jalur biosintesis protein di sel kanker juga lebih aktif. Transkripsi mRNA, translasi oleh ribosom hingga modifikasi pasca translasi berjalan sangat intensif untuk mencukupi kebutuhan protein sel kanker ini. Jadi karena itu sintesis protein di sel kanker itu meningkat dengan tajam dibandingkan dengan sel normal. Jadi bisa dibilang bahwa protein ini adalah bahan bangunan. Kalau dalam ilustrasinya dia umpamanya bahan bangunan yang membuat si sel kanker ini terus hidup dan terus tumbuh sehingga dia bisa menghindari kematian sel atau apoptosis. Inilah alasan kenapa sintesis protein ini jadi sangat krusial dalam proses keganasan kanker. Soal kelima, seorang siswa melakukan percobaan in vitro translasi protein dan menambahkan NRAC. Apa yang akan terjadi pada proses sintesis protein dan mengapa? Nah, RNase ini adalah enzim yang tugasnya itu menghancurkan RNA. Jadi kalau enzim ini ditambahkan ke sistem translasi protein secara in vitro, maksudnya di luar tubuh, misalnya dalam tabung uji, maka mRNA yang menjadi cetakan untuk sintesis protein ini akan hancur. Jadi kalau mRNA rusak, maka ribosom tidak bisa membaca urutan kode genetiknya. Jadi ini akan mengakibatkan proses translasi, yaitu pembuatan rantai polipeptida dari asam amino tidak bisa berlangsung. Ini membuktikan bahwa mRNA adalah elemen penting dalam sintesis protein karena ia membawa informasi genetik dari DNA yang akan dia terjemahkan menjadi protein. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi mengenai metabolisme asam amino. Di sini juga ada 5 soal seperti materi sebelumnya. Soal ke-6, seorang pasien mengalami kelainan metabolisme fenilalanin atau fenilketonuria atau PKU. Jelaskan jalur metabolisme fenilalanin dan bagaimana defisiensi enzim fenilalanin hidroksilase menyebabkan gangguan neurologis. Jadi, pada kondisi normal, fenilalanin yang merupakan asam amino esensial akan diubah menjadi tirosin oleh enzim fenilalanin hidroksilase dengan bantuan koenzim BH4. Nah, jadi tirosin ini nantinya akan digunakan untuk membentuk neurotransmitter yang penting seperti dopamin dan norepinefrin. Nah, tapi pada penderita PKU, enzim tersebut tidak berfungsi dengan baik, sehingga fenilalanin tidak bisa dikonversi menjadi tirosin. Nah, akibatnya nanti fenilalanin ini akan menumpuk dan diubah menjadi senyawa toksik seperti fenilpirufan. Nah, senyawa-senyawa yang inilah bisa mengganggu perkembangan otak, menyebabkan gangguan neurologi seperti keterbelakangan mental, kejang-kejang, dan gangguan perilaku. Karena itu penting banget untuk mendeteksi PKU pada anak sejak dini agar dikontrol dengan diet rendah fenilalanin. Soal ketujuh, pada kondisi kelaparan, otot mengalami katabolisme protein. Jelaskan bagaimana asam amino hasil degradasi protein digunakan oleh hati untuk menghasilkan glukosa. Jadi, saat tubuh kita mengalami kelaparan, tubuh akan mulai memecah protein dari otot untuk dijadikan asam amino. Nah, asam amino ini kemudian akan dibawa ke hati, di mana gugus aminonya dilepas dalam proses deaminasi dan dibuang dalam bentuk urea melalui siklus urea. Sedangkan bagian karbonnya seperti pirufat atau oksaloasetat akan digunakan dalam proses gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa baru. Nah,
Proses inilah yang sangat penting untuk menjaga kadar gula darah kita agar tetap stabil, terutama saat tubuh tidak mendapatkan glukosa dari makanan. Seperti yang kita tahu bahwa makanan yang biasa kita makan itu kan adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu kan memiliki kandungan pada dasarnya adalah glukosa. Jadi ketika kita tidak mendapatkan eh, glukosa dari makanan, maka si eh, tubuh kita ini akan memecah protein dari otot untuk menjadikannya sebagai asam amino. Nah, seorang atlet mengonsumsi suplemen BCAA atau Branch Chain Amino Acids. Jelaskan manfaat dan potensi risikonya berdasarkan metabolisme asam amino cabang. Jadi BCCA ini atau asam amino rantai jadi BCCA ini adalah merupakan asam amino rantai cabang. Dia memiliki cabang seperti leusin, isoleusin, dan valin yang merupakan asam amino yang terutama di metabolisme di otot. Jadi bukan di hati seperti kebanyakan asam amino lainnya. Nah, suplemen BCCA ini sering digunakan atlet karena bisa membangun otot, bisa mengurangi kerusakan otot saat latihan, dan membantu pemulihan seorang atlet. Nah, meskipun si eh, BCAA ini memiliki kelebihan, tapi dia juga memiliki risiko. Nah, misalnya jika terjadi ketidakseimbangan metabolisme asam amino seperti peningkatan beban nitrogen, bahkan potensi gangguan neurologis karena metaboliknya itu bisa menumpuk. Jadi penggunaan suplemen ini juga harus dilakukan dengan bijak, harus juga dikonsumsi secara bijak, digunakan secara bijak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kemudian, soal selanjutnya adalah anak dengan penyakit hati kronis menunjukkan peningkatan kadar amonia dalam darah. Jelaskan hubungan antara metabolisme asam amino dan gangguan pada siklus urea. Nah, jadi pada kondisi normal amonia hasil diaminasi asam amino akan diproses di hati melalui siklus urea dan dibuang dan kemudian akan dibuang lewat urin. Tapi pada penderita penyakit hati kronis, kemampuan hati untuk menjalankan siklus urea ini akan menurun drastis. Nah, karena dia menurun drastis, maka amonia ini akan menumpuk dalam darah. Jadi kondisi ini disebut dengan hiperamonemia. Jadi amonia ini sangat toksik bagi sistem saraf, sehingga bisa menyebabkan gangguan seperti bingung, penurunan kesadaran, bahkan koma. Jadi kondisi ini dikenal dengan sebagai ensefalopati hepatik. Inilah mengapa gangguan metabolisme asam amino ini sangat berbahaya bila fungsi hati sudah terganggu. Kemudian dia tinggi protein dapat menyebabkan beban kerja ginjal meningkat. Jelaskan mekanisme metabolisme nitrogen dari asam amino dan dampaknya terhadap ekskresi ginjal. Nah, jadi saat kita mengonsumsi protein dalam jumlah tinggi, asam amino hasil cernaannya ini akan mengalami deaminasi atau menghasilkan amonia. Nah, amonia ini kemudian diubah menjadi urea di hati dan dikeluarkan oleh ginjal. Kalau produksi urea terlalu tinggi, maka ginjal kita itu harus bekerja lebih ekstra, lebih keras untuk menyaring dan mengeluarkan si amonia ini. Jadi beban kerja ginjal ini akan meningkat dan kalau terjadi berlangsung secara terus-menerus, terutama pada orang yang punya riwayat gangguan ginjal, bisa mempercepat kerusakan ginjal. Jadi meskipun protein ini penting, asupannya juga tetap harus sesuai kebutuhan tubuh agar tidak membebani organ-organ ekskresi. Kemudian lanjut pada materi selanjutnya, yaitu metabolisme purin dan pirimidin. Nah, di sini juga ada 5 soal.
Seorang pasien didiagnosis menderita gout akibat hiperurisemia. Jelaskan bagaimana gangguan metabolisme purin menyebabkan akumulasi asam urat dan menimbulkan gejala gout. Nah, seperti yang kita tahu bahwa GORD itu kan disebabkan oleh tingginya kadar asam urat dalam darah atau yang disebut dengan hiperurisemia. Jadi ini bisa terjadi karena tubuh memproduksi terlalu banyak asam urat atau ginjal kita tidak mampu membuang si asam urat ini dengan baik. Nah, asam urat ini berasal dari pemecahan purin yang kita dapat dari makanan dan dari sel tubuh sendiri. Nah, dalam tubuh, purin diubah menjadi hiposantin, lalu santin, dan akhirnya menjadi asam urat oleh enzim santin oksidase. Jadi, kalau kadar asam urat kita terlalu tinggi, si asam urat ini bisa mengkristal dan mengendap di dalam sendi kita, dan kemudian akan menyebabkan peradangan. Nah, itulah kenapa si penderita GORD ini sering merasakan nyeri hebat, bengkak, dan kemerahan di sendi, terutama pada jempol kaki. Soal selanjutnya yaitu obat seperti 5-fluorouracil digunakan sebagai kemoterapi dengan menarget enzim sintesis pirimidin. Jelaskan bagaimana penghambatan sintesis pirimidin berdampak pada replikasi DNA sel kanker. Nah, 5-fluorouracil atau 5-FU adalah obat kemoterapi yang bekerja dengan menghambat sintesis pirimidin. Nah, obat ini targetnya itu enzim thymidylate sintase yang penting dalam pembentukan DTMP, yaitu prekursor DNA. Jadi kalau DTMP ini tidak terbentuk, sel kita itu, sel ini akan jadi kekurangan bahan untuk menyusun DNA, sehingga proses replikasinya itu terhenti. Nah, inilah kenapa eh, menghambat sel kanker. Jadi karena sel kanker membelah diri dengan sangat cepat dan terus-menerus, maka dia sangat bergantung pada sintesis DNA. Jadi dengan menghambat pembentukan pirimidin, 5-FU ini bisa menghentikan pertumbuhan sel kanker dan memicu kematiannya. Next. Soal selanjutnya yaitu seorang anak mengalami kelainan genetik sindrom Les-Nihan yang melibatkan gangguan pada enzim HGPRT. Jelaskan jalur metabolisme purin yang terganggu dan dampak neurologisnya. Nah, sindrom Les-Nihan ini apa? Nah, sindrom Les-Nihan ini adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh defisiensi enzim HGPRT. Nah, HGPRT ini adalah hiposantin guanin fosforibosa transferase. Nah, enzim ini harusnya kan berfungsi untuk dalam jalur penyelamatan purin, di mana nanti dia akan mendaur ulang purin yang sudah ada. Kalau enzim ini rusak, tubuh kita itu jadi nggak bisa menggunakan purin bekas. Jadi sehingga produksi purin baru meningkat. Akibatnya asam urat pun meningkat drastis menimbulkan gejala seperti gout dan batu ginjal. Tapi bukan itu saja, karena gangguan ini juga memengaruhi sistem saraf pusat. Penderita penderita sindrom Lesnian ini dia akan mengalami gangguan neurologis. Dia akan mengalami gangguan sistem saraf pusat. Jadi penderitanya ini sering akan mengalami gangguan neurologi seperti gerakan tidak terkontrol, agresivitas, bahkan perilaku menyakiti diri sendiri. Soal selanjutnya yaitu pada replikasi DNA, sel membutuhkan pasokan nukleotida yang mencukupi. Jelaskan keterkaitan metabolisme purin dan pirimidin dalam mendukung proses replikasi dan perbaikan DNA. Nah, sel seperti yang kita tahu bahwa sel membutuhkan nukleotida dalam jumlah besar untuk mereplikasi DNA, terutama saat dia membelah diri. Nah, nukleotida ini berasal dari metabolisme purin dan pirimidin, baik melalui jalur de novo maupun jalur penyelamatan. Jadi, kalau pasokan nukleotida tidak seimbang, maka replikasi DNA itu bisa terganggu. Bisa terjadi kesalahan dalam penyusunan rantai DNA atau bahkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Karena itu, metabolisme purin dan pirimidin ini sangat penting untuk menjaga kestabilan materi genetik dan mencegah mutasi yang bisa berujung pada penyakit termasuk kanker.
Soal selanjutnya, pada kondisi kekurangan folat terjadi gangguan sintesis nukleotida. Jelaskan hubungan antara folat, biosintesis, purin, dan pirimidin, dan konsekuensi klinisnya. Nah, folat ini dia berperan penting dalam biosintesis purin dan pirimidin karena berfungsi sebagai gugus satu karbon. Nah, proses biosintesis purin dan pirimidin ini diperlukan misalnya dalam pembentukan DTMP dan DUMP. Jadi kalau kekurangan tubuh kekurangan folat, maka sintesis nukleotida itu bisa terganggu, terutama nukleotida pirimidin. Nah, sehingga karena dia terganggu, maka pembentukan DNA-nya itu juga menjadi tidak optimal. Jadi jaringan yang aktif membelah seperti sumsum tulang ini bisa menyebabkan anemia megaloblastik. Nah, kalau pada ibu hamil, kekurangan folat bisa menyebabkan cacat bawaan pada janin, seperti spina bifida. Itulah kenapa folat ini sangat penting bagi ibu hamil, apalagi pada masa kehamilan dan pertumbuhan. Itu kenapa banyak susu yang diperuntukkan untuk ibu hamil itu mengandung folat. Kemudian kita masuk pada materi terakhir, yaitu DNA, RNA, dan rekayasa genetika. Di sini juga ada 5 soal. Soal ke-16, mutasi titik pada gen penyandi enzim menyebabkan tidak terbentuknya produk protein. Jelaskan bagaimana perubahan kecil pada urutan DNA dapat menghasilkan dampak besar pada fungsi sel. Nah, mutasi titik ini maksudnya adalah perubahan satu basa nitrogen pada urutan DNA. Walaupun kelihatan kecil, tapi dampaknya itu bisa besar. Misalnya, kalau mutasi itu mengubah satu asam amino penting pada protein, bisa-bisa fungsinya terganggu total. Ada 3 jenis mutasi genetik, mutasi titik yang umum. Yang pertama itu ada silent, missense, dan nonsense. Kalau missense bisa bikin satu asam amino I-nya itu berubah dan menyebabkan protein tidak bisa bekerja normal. Kalau nonsense bisa menghasilkan kodon lebih cepat. Maksud saya kalau missense itu bisa bikin satu asam amino berubah dan menyebabkan protein tidak bisa bekerja normal. Kalau nonsense bisa menghasilkan kodon stop lebih cepat, jadi proteinnya terpotong sebelum selesai dibentuk. Soal selanjutnya adalah dalam rekayasa genetika, gen insulin manusia disisipkan ke dalam plasma bakteri. Jelaskan bagaimana proses rekombinan DNA ini bekerja dan apa keunggulan metode ini dalam produksi farmasi. Nah, dalam rekayasa genetika, gen insulin manusia ini bisa disisipkan ke dalam plasma bakteri seperti E. coli atau Escherichia coli. Nah, caranya itu pertama-tama gen insulin yang diambil dari DNA manusia. Lalu plasmid bakteri dipotong menggunakan enzim restriksi dan gen insulin disisipkan ke dalamnya. Jadi setelah itu plasmid ini akan dimasukkan ke dalam bakteri lewat proses transformasi. Nah, jadi bakteri yang berhasil mendapatkan plasmid kemudian akan mulai mengekspresikan gen insulin itu dan menghasilkan insulin manusia. Jadi keunggulan metode ini adalah bisa memproduksi insulin dalam jumlah besar, lebih murah, lebih cepat, dan tentunya lebih aman dibandingkan dengan mengambil dari hewan. Soal ke-18, CRISPR Cas9 digunakan untuk mengedit gen yang rusak pada embrio. Jelaskan mekanisme kerja CRISPR dan diskusikan pertimbangan etis dari penggunaannya. Nah, jadi CRISPR Cas9 ini adalah teknologi pengeditan gen yang sangat canggih. Jadi sistem ini menggunakan guide RNA untuk mencari bagian DNA target. Lalu enzim Cas9 ini akan memotong DNA di titik tersebut. Nah, setelah dipotong, sel akan memperbaiki DNA-nya dan pada saat itu kita bisa menyisipkan atau menghapus dan menggantikan bagian yang
yang diinginkan. Tapi, meskipun teknologi ini luar biasa, ada pertimbangan etik di dalamnya. Nah, contohnya, misalnya ada risiko off target, yaitu pemotongan di tempat yang salah bisa menimbulkan mutasi yang tidak disengaja. Selain itu, penggunaan pada embrio manusia juga menimbulkan dilema moral karena bisa memengaruhi generasi berikutnya. Jadi penggunaan ini juga harus dihati-hati dan diawasi secara ketat. Jadi ini teman-teman, rekayasa genetika ini memiliki kebijakan juga, tidak hanya asal-asal dibuat rekayasa genetika uh, atau dibuat-buat saja. Kemudian, soal selanjutnya adalah rekayasa genetika digunakan untuk menciptakan tanaman transgenik tahan hama. Jelaskan bagian DNA asing dapat diekspresikan dalam tanaman dan disebutkan manfaat serta potensi berisikonya bagi lingkungan. Nah, DNA asing bisa dimasukkan ke dalam tanaman. DNA asing bisa dimasukkan ke dalam tanaman dengan bantuan teknologi seperti agrobacterium, tumefaciens, dan atau metode tembakan gen biolistik. Jadi gen ini kemudian akan terekspresi dalam tanaman menghasilkan protein yang membuat tanaman tahan terhadap hama, misalnya gen BT. Nah, gen BT dari bakteri ini akan dimasukkan ke dalam tanaman jagung. Contohnya tanaman jagung ya. Nah, jadi nanti bakteri akan dimasukkan ke dalam tanaman jagung sehingga jagungnya ini nanti akan menghasilkan protein BT yang bisa membunuh serangga pengganggu. Jadi manfaatnya ini sangat besar seperti mengurangi penggunaan pestisida dan meningkatkan hasil panen. Tapi meskipun demikian ada manfaatnya, ada juga resikonya. Seperti kemungkinan hama yang ingin dibasmi itu menjadi kebal terhadap BT atau dampak terhadap organisme non-target dan keanekaragaman hayati. Soal terakhir yaitu 20 Soal terakhir yaitu produk makanan hasil rekayasa genetika seperti jagung BT banyak beredar di pasaran. Sebutkan dan jelaskan dua manfaat dan dua kerugian dari konsumsi produk hasil rekayasa genetika tersebut bagi manusia dan lingkungan. Nah, produk rekayasa genetika seperti jagung BT ini kan sudah banyak dikonsumsi. Nah, keuntungannya itu adalah tanaman jadi lebih tahan hama, sehingga penggunaan pestisida seperti pestisida kimia juga berkurang. Jadi, meskipun berkurang dan hasil panen juga bisa meningkat. Nah, ini bagus untuk pertanian dan maksudnya bagus untuk bidang pertanian. Tapi ada juga potensi kerugiannya seperti yang tadi saya katakan bahwa kalau ada manfaat berarti ada juga risikonya. Nah, salah satu risikonya itu adalah alergi atau efek samping dari protein baru yang dihasilkan yang kemudian yang maksudnya yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh tubuh manusia karena si tubuh kita itu merasa asing dengan si protein baru ini. Jadi, selain itu ada juga risiko ekologi seperti munculnya hama resisten atau terganggunya ekosistem karena tanaman transgenik ini kan bisa menyebar ke lingkungan. Jadi meskipun teknologi ini bermanfaat, juga ada risikonya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya tutup presentasi ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om.